Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita ucapkan atas nikmat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Sehingga kita masih tetap bisa belajar walaupun tanpa bertatap muka. Pada kesempatan kali ini, saya dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, yaitu Robi Eka Fadli. Yang kedua ada Akila Alia Putri Hapsari. Ketiga Neng Hasanah. Dan keempat Adiba Iqbal Syakia. Lalu yang kelima ada Bustomi Wijaya Putra. Dan yang terakhir Ladunia Rahma. Akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Implementasi Pancasila dalam Berbangsa dan Bernegara. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke dalam latar belakang, di mana dulu para pejuang bangsa kita yang sudah berhasil mengusir penjajah dari negeri kita tercinta ini menyadari betul dasar negara apa yang hendak digunakan untuk mendirikan sebuah negara. Maka oleh sebab itu, para pahlawan bangsa ini melakukan sidang pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni guna membahas perumusan dasar negara, dan sidang itu pun merupakan sidang pertama BPUPKI. Dari sidang tersebut, maka ditetapkanlah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia oleh PPKI tepat sehari setelah Indonesia merdeka. Di sini Pancasila sebagai dasar negara dan juga ideologi perlu diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak menjadi sebatas ideologi saja. Implementasi sila Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara cenderung terbuka dan juga dinamis. Artinya, Pancasila mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu teknologi aktual dan antisipatif. Dan dalam kasus dewasa ini, banyak krisis mengenai pemahaman makna-makna Pancasila. Bahkan, tidak hafal kelima sila Pancasila. Kali ini, kami akan membahas penting mana hafal Pancasila namun tidak dapat mengimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, atau tidak hafal kelima sila namun mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baiklah, itu sedikit penjelasan pembukaan dari saya untuk materi implementasi Pancasila dalam berbangsa dan bernegara. Dan untuk selanjutnya, penjelasan yang lebih dalam akan diteruskan oleh anggota kelompok saya yang lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah dari makalah yang kelompok 6 buat. Yang pertama ada bagaimana peran Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, apakah implementasi Pancasila sudah dilakukan oleh seluruh warga negara Indonesia. Yang ketiga, ada bagaimana implementasi Pancasila bagi kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Yang keempat, ada faktor atau penyebab mengapa orang terkadang masih belum mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir ada dampak apa yang akan terjadi apabila kita tidak mengimplementasikan Pancasila di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan pembahasan dari makalah yang kelompok 6 buat. Yang pertama ada memahami lebih lanjut tentang peran Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui perkembangan implementasi yang sudah dilakukan oleh warga Indonesia. Yang ketiga ada memahami dan mengkaji lebih lanjut tentang implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang selanjutnya saya akan menyampaikan tentang tinjauan pustaka dan peran Pancasila terhadap bangsa. Pentingnya pemahaman makna Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar dapat mengimplementasikannya secara bijaksana. Maka dari itu perlu adanya pendidikan Pancasila dari kita sejak dini. Melihat dari kondisi sekarang, nilai-nilai Pancasila sudah mulai terlupakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang menjadi masalah saat ini, masih banyak yang belum memahami makna dan menghafal Pancasila tersebut dan menganggap remeh Pancasila, sehingga dalam mengimplementasikannya menemui beberapa kendala karena kurangnya pemahaman terhadap Pancasila itu sendiri.
yang menjadi masalah utamanya bagaimana cara masyarakat agar dapat memahami dan mengimplementasikan Pancasila di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran Pancasila sendiri terhadap bangsa. Yang pertama sebagai dasar negara, maksudnya yaitu dalam melakukan apapun kita itu harus menggunakan Pancasila sebagai dasarnya. Seperti kita perlu mengerti Pancasila dengan cara memahami nilai-nilainya, lalu menghafal, dan juga kita perlu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya, Pancasila digunakan sebagai sumber hukum nasional. Makanya yaitu dalam menentukan suatu aturan pemerintahan sebaiknya menggunakan dasar-dasar yang berdasarkan dari Pancasila itu sendiri. Karena Pancasila itu bersifat fleksibel dan dapat mengikuti perkembangan zaman. Dan yang ketiga, Pancasila digunakan sebagai dasar pegangan. Karena perkembangan zaman sekarang pastinya ada dampak positif dan negatif. Agar kita dapat membentengi dari dampak negatif, kita perlu Pancasila sebagai dasar pegangan hidup kita. Sekian, terima kasih. Pada slide 8 dan 9 ini saya akan menjelaskan tentang apakah implementasi Pancasila sudah dilakukan oleh warga negara Indonesia. Implementasi Pancasila bagi kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Sila pertama itu berhubungan dengan ketuhanan. Sila kedua berhubungan dengan menghormati orang lain. Sila ketiga berhubungan dengan rasa cinta terhadap negara kita atau rasa nasionalisme. Sila keempat berhubungan mengenai pemerintahan. Sila kelima berhubungan dengan keadilan. Selanjutnya, ada apa penyebab belum bisa mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan mengapa sebagian orang belum bisa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Faktor yang dapat kita rasakan saat ini yaitu adanya kemajuan dalam bidang teknologi. Kemajuan dalam teknologi yang tidak dikendalikan dan dikontrol secara baik dapat menghasilkan masalah baru yang nantinya akan menghambat atau bahkan merusak suatu negara. Nah, oleh karena itu, ada beberapa syarat agar Pancasila dapat beroperasi secara optimal dalam masyarakat. Ada dua syarat. Yang pertama yaitu Pancasila harus terpahami dan terinternalisasi pada setiap individu. Yang itu artinya di mana setiap individu itu harus memahami dari kelima sila Pancasila, sehingga nantinya dapat terinternalisasikan pada diri setiap individu. Yang kedua ada mampu menggunakan Pancasila sebagai alat penyelesaian masalah. Karena Pancasila merupakan dasar negara dan ataupun ideologi kita, maka nilai-nilai Pancasila itu harus ada dalam setiap pemecahan masalah. Nah, Pancasila sebagai nilai yang universal masih sangat relevan pada generasi kita ini. Pancasila hanya perlu terinternalisasikan pada setiap diri individu, terutama pada generasi kita saat ini. Karena mengapa? Karena generasi kita ini merupakan salah satu tokoh penggerak kemajuan negara suatu saat nanti. Sebelumnya perkenalkan, saya Adi Benediktia akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nilai-nilai Pancasila yang harus dilakukan atau biasa disebut implementasi Pancasila bagi warga negara untuk kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Nah, ada banyak sekali cara yang bisa kita lakukan untuk mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan negara. Contohnya seperti pada sila pertama yaitu berhubungan erat dengan nilai-nilai ketuhanan. Maka implementasi yang bisa kita lakukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seperti kita tidak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti agama yang kita percayai. Terserah orang tersebut mau menyembah siapa, beribadah seperti apa. Itu merupakan hak tiap warga negara karena di Indonesia memberikan kebebasan untuk memilih agama masing-masing sesuai dengan apa yang dipercayai tiap orang. Kemudian untuk sila kedua erat kaitannya dengan nilai-nilai kemanusiaan atau berhubungan dengan menghormati orang lain, keadilan, memiliki kesadaran mengenai sikap dan perilaku apa yang kita lakukan pada orang lain, terutama sopan santun. Apabila ketemu orang di jalan atau di suatu tempat, maka kita harus membiasakan 5S. Salam, salim, senyum, sopan santun. Seperti itu.
Pada sila ini kita perlu menyadari bahwa manusia itu makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang memiliki derajat yang sama. Jadi tidak ada perbedaan derajat di hadapan Tuhan. Begitu pula hak dan kewajibannya. Sehingga sebagai manusia kita perlu mengembangkan sikap saling mencintai sama manusia, tegang rasa, atau disebut juga taqwa seliro. Kita tidak boleh sombong, harus menghargai orang lain, tidak boleh meremehkan ataupun mencaci maki seperti itu. Nah, pada sila ketiga, sila ini berhubungan dengan rasa cinta terhadap negara kita atau rasa nasionalisme. Di Indonesia memiliki banyak perbedaan suku, bahasa, agama, adat istiadat maupun kebudayaan. Sehingga adanya Pancasila merupakan dasar agar rakyat Indonesia dapat bersatu, bekerja sama, tolong menolong, gotong royong antar sesama untuk mencapai kebersamaan sesuai dengan apa yang telah diharapkan para pendahulu kita. Jadi tidak ada perilaku yang melenceng ataupun merasa ataupun ingin sukunya itu suku yang paling menonjol seperti itu. Kemudian nilai-nilai musyawarah sesuai dengan sila keempat. Nah, sila keempat ini berhubungan mengenai pemerintahan yang menetapkan peraturan yang ditempuh melalui jalan musyawarah untuk mufakat. Jadi setiap musyawarah itu tidak harus menggunakan jalan voting, tapi harus musyawarah dulu. Apabila musyawarah sulit mencapai mufakat, maka baru dilakukan voting. Nah, implementasi yang bisa kita lakukan yaitu dalam menetapkan sebuah aturan sebaiknya menggunakan cara lewat musyawarah mufakat dan yang menjadi prioritas utama dalam mengambil keputusan yaitu kualitas seperti isi bobot dari usulan yang diajukan, sehingga dalam setiap memutuskan suatu aturan kita dapat melihat dari sudut pandang yang lain juga, dan dari hal tersebut kita membuat keputusan yang dirasa paling tepat dan tidak ada kesan egois ataupun menguntungkan salah satu pihak. Nah, kemudian nilai-nilai keadilan sosial sesuai dengan sila kelima. Sila kelima ini berhubungan dengan keadilan di masyarakat tentang hak yang didapat oleh setiap orang dan sebagai sama manusia dan warga negara Indonesia, kita harus bisa menghargai hak setiap orang lain. Nah, implementasi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah kita harus memulai menghormati hak setiap orang, tidak boleh meremehkan, mencaci maki, dan lain sebagainya. Nah, kemudian, nah ini yang sangat berbahaya yaitu dampak yang akan terjadi apabila kita tidak mengimplementasikan Pancasila. Nah, implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu wajib dilakukan. Nah, apabila tidak, maka dampak yang terjadi akan sangat fatal. Yang pertama, mulai pudarnya rasa cinta Pancasila. Nah, seiring bermunculnya modernisasi, globalisasi, menimbulkan dampak baik positif maupun negatif. Nah, salah satu dampak negatifnya yang sangat signifikan yaitu mulai pudarnya rasa cinta Pancasila ini dan selalu dan tidak bisa mengamalkan dan menghayati Pancasila. Nah, nilai yang terkandung dalam pengamalan dan penghayatan Pancasila kurang menjadi perhatian yang baik bagi kalangan remaja. Nilai Pancasila dianggap kurang menarik untuk diterapkan, bahkan yang lebih parahnya lagi, remaja semakin mengarah kepada paham kebebasan yang sebebas-bebasnya, seolah-olah mereka telah lupa memiliki dasar negara pedoman hidup berupa Pancasila. Nah, pengabaian terhadap Pancasila juga menimbulkan ancaman yang berasal dari luar dan di dalam negeri. Misalnya yang terjadi saat ini yaitu timbulnya konflik horizontal dan vertikal serta konflik yang bernuansa politis, munculnya aksi-aksi teror yang dilakukan oleh kelompok tertentu, timbulnya disintegrasi bangsa, dan munculnya dukungan internasional secara terselubung kepada kelompok separatis, meningkatnya sentimen keagamaan, kedaerahan, kesukuan, egois, sektoral, dan kepentingan kelompok, dan tidak harmonisnya hubungan kemitraan dan komunikasi antara pemerintah dan legislatif. Nah, kondisi masyarakat saat ini dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan ideologi Pancasila sangat mempengaruhi terhadap persatuan dan kesatuan bangsa, bahkan integritas NKRI di masa yang akan datang. Karena penyelenggaraan suatu bangsa sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Bagi masyarakat dan negara Republik Indonesia, Pancasila adalah kenyataan yang tidak dapat diganggu-gugat. Maksudnya adalah bahwa Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara yang makin hari makin perlu dipahami, dihayati, dan diamalkan. Namun kedudukan formal Pancasila yang sangat kuat
tidak selalu sejajar dengan pengamalan Pancasila dalam kehidupan sosial sehari-hari. Nah, pada kenyataannya, nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya sering diabaikan, bahkan belum ditaati sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan adanya berbagai faktor. Salah satu di antaranya adalah kurang pengertian dan pemahaman mengenai Pancasila itu sendiri, serta latar belakang proses pertumbuhan Pancasila sebagai falsafah negara. Oleh karena itu, diperlukan penanaman wawasan kebangsaan di setiap warga negara Indonesia kepada seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini perlu disadari bahwa dalam pengamalan serta penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila di dalamnya terdapat rasa kebangsaan, paham kebangsaan, dan semangat kebangsaan atau semangat nasionalisme yang tinggi yang kenyataannya pada akhir ini cenderung menurun sehingga dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, saat ini tidak lagi negara kita mengalami krisis identitas yang dimana telah lupa terhadap ideologi kita sendiri yaitu Pancasila. Kita sebagai bangsa yang bersyariat telah ada dari setengah abad mengaku merdeka, hendaklah berbenah dan kembali kepada jati diri bangsa yang berpedoman pada Pancasila, lebih memahami nilai dari kandungan Pancasila dan melaksanakannya dengan kesadaran dan keikhlasan hidup berbangsa sebagai bangsa yang besar. Nah, untuk mewujudkan negara yang maju di sekian negara lain dengan berpegang teguh pada Pancasila. Nah, contohnya sendiri yang paling erat kaitannya dengan kita yaitu mahasiswa yang pintar, maka akan mudah untuk belajar di luar negeri. Nah, apabila tidak memiliki rasa cinta Pancasila, menganggap bahwa Pancasila kurang menarik, nah dia akan dengan mudahnya mengembangkan diri di luar negeri dan tidak kembali lagi di Indonesia. Maka kepintarannya itu akan semena-mena diberikan kepada luar negeri untuk kepentingan luar negeri. Nah, sekian dari kelompok 6.